Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik mahasiswa semuanya, di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang cara perhitungan arah kiblat, baik itu arah kiblat Indonesia maupun global. Jadi arah kiblat itu nggak pernah lepas dari yang namanya titik koordinat. Di dalam ilmu falak kita mengetahui titik koordinat sangat simpel sekali, yaitu dengan menggunakan aplikasi Google Earth. Jadi misalnya kita sudah mencari, nanti penjelasan titik koordinatnya itu ada di sebelah kanan bawah, di mana keterangannya itu jika nanti dia menunjukkan misalnya N, maka itu adalah artinya north, yaitu utara. Kemudian south artinya selatan. Ini north dan south itu akan menunjukkan lintang. Kemudian I atau east ya, itu menunjukkan bujur timur. Dan W atau west itu menunjukkan barat. Selanjutnya adalah lintang. Apa itu lintang? Lintang adalah garis yang dihitung secara horizontal dari titik garis ekuator atau khatulistiwa. Oke. Nah, untuk di garis ekuator atau garis khatulistiwa atau garis yang dilewati oleh matahari, itu nilainya adalah 0. Kemudian dari titik lintang ini ke utara itu positif 90 derajat. Kemudian sebaliknya dari ekuator ke selatan nilainya adalah min 90 derajat. Contoh mudahnya, misalnya kita ambil Indonesia itu berada di tengah-tengah garis ekuator, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa, dan lain sebagainya. Untuk daerah yang dilewati oleh ekuator itu ada Kota Padang, Pontianak, beberapa daerah di Gorontalo, dan lain sebagainya. Nilainya untuk lintangnya adalah 0. Kita naik sedikit dari lintang 0 ke utara, kurang lebih misalnya kita tarik garis untuk lintang di sekitaran Sumatera Utara ke atas ya. Sumatera Utara ke atas itu sekitar 3 derajat lintang utara. Nah, jadi daerah yang akan terkena oleh garis lintang 3 itu masuk ke dalam lintang 3 derajat gitu. Jadi nggak cuma satu ini aja gitu. Begitupun di bawahnya, misalnya ada di lintang min 6 atau min 7. Min 7 itu sekitaran kena di Pulau Jawa, dan beberapa pulau Jawanya itu ada beberapa daerah seperti Semarang, Pekalongan, Surabaya, dan lain sebagainya itu berada di lintang 7. Jadi untuk lintang udah paham ya kira-kira mana sih yang disebut lintang. Lintang itu garis vertikal. Besarannya itu dimulai dari garis ekuator ke utara 90 derajat, kemudian dari ekuator ke selatan 90 derajat. Nah, yang kedua adalah bujur. Apa itu dimaksud dengan bujur? Bujur sebaliknya adalah garis vertikal yang terhitung dari kota Greenwich. Sampel di sini dulu ya. Di sini terhitung kota Greenwich. Greenwich itu ada di London. Jadi dari Greenwich ke arah timur itu sebanyak 180 derajat. Kemudian dari Greenwich ke barat juga 180 derajat. Nanti 180 derajat bujur barat dan 180 derajat bujur timur akan bertemu di sekitaran Laut Atlantika yang disebut dengan International Deadline.
Greenwich sendiri itu berada di sekitaran lintang 50-an. Berarti di sini misalnya di Greenwich ya. Nah, dari titik Greenwich ke timur sebanyak 180 derajat, dan dari Greenwich ke barat juga 180 derajat. Untuk kota-kota yang berada di sebelah kanannya Greenwich, nanti bujurnya adalah east atau timur, yang berada di sebelah kirinya itu bujurnya adalah west atau barat. Untuk Ka'bah sendiri, Ka'bah itu berada di sekitaran lintang 21 dan bujurnya 39. 21 lintang utara, maksudnya bujurnya juga berada di sebelah timurnya Greenwich, itu sekitar 39. Untuk Indonesia sendiri bujurnya itu dimulai dari 90-an ke atas. Untuk Greenwich sendiri kan garisnya vertikal ya. Jadi misal kita tarik garis ini menandakan bujurnya adalah bujur 0. Kemudian ke kanannya lagi itu bertambah bujur timur, kemudian garis lagi bertambah bujur timur. Kalau ke sebelah kirinya masuk ke dalam bujur barat sampai nanti bertemu di belahan laut Atlantika. Jadi semua daerah yang terkena oleh garis-garis ini nanti akan masuk ke dalam bujur itu. Bujurnya berapa nanti sama dari atas ke bawah, dia sama berada pada bujur itu. Untuk Indonesia sendiri ya, berada sekitaran bujur 97-an. Itu nggak cuman daerah Aceh aja nanti yang kena, beberapa daerah lainnya di atas juga iya. Di atas kan ada Thailand, Filipina dan lain sebagainya, nanti bakal sama bujurnya gitu. Ini sekilas penjelasan lintang dan bujur. Nah, selanjutnya kita mulai masuk ke perhitungan. Untuk arah kiblat, data-data yang diperlukan itu adalah lintang Ka'bah, lambangnya adalah pika. Lintang Ka'bah sendiri adalah 21 derajat, 25 menit, 25 detik lintang utara. Bujur Ka'bah, lambangnya adalah lambdaka. Nilainya adalah 39 derajat, 49 menit, 39 detik. Bujur timur. Kemudian lintang tempatnya berapa nanti? Bujur tempatnya apa? Lintang tempat itu sendiri lambangnya adalah Px. Bujur tempat sendiri lambangnya adalah lambda X. Yang kelima adalah SBMD, yaitu selisih bujur Mekah daerah. Untuk mencari SBMD itu ada 4 ketentuan. Oke, selanjutnya adalah ketentuan SBMD. Bagaimana ketentuan SBMD? Jadi SBMD itu ada 4 ketentuannya. Yang pertama, jika bujur tempat berada di timur lebih besar daripada bujur Ka'bah, maka untuk mencari SBMD-nya adalah bujur tempat dikurangi bujur Ka'bah. Nanti arah kiblatnya akan menuju ke barat. Yang kedua, jika bujur tempat berada di timur lebih kecil daripada bujur Ka'bah, maka untuk mencari SBMD-nya adalah bujur Ka'bah dikurangi bujur tempat. Nanti arah kiblatnya akan menuju ke timur. Yang ketiga adalah jika bujur tempat berada di barat lebih besar daripada bujur kebalikan Ka'bah. Oke. Apa itu bujur kebalikan Ka'bah? Bujur kebalikan Ka'bah adalah 360 dikurangi bujur Ka'bah. Bujur Ka'bah kita adalah 39 derajat, 49 menit, 39 detik. Sama dengan 140 derajat, 10 menit, 21 detik. Nah, ketika bujur tempatnya nanti berada di barat dan lebih kecil daripada 140 derajat, 10 menit, 21 detik, kebalikannya ya. Ini kan bujur timur, berarti nanti ini bujur barat.
Maka untuk mencari SBMD-nya adalah 360 derajat dikurangi bujur tempat dikurangi bujur Ka'bah. Nanti arah kiblatnya akan menuju ke barat. Yang keempat, jika bujur tempat berada di barat lebih kecil daripada bujur kebalikan Ka'bah yaitu 140 derajat 10 menit 21 detik, maka untuk mencari SBMD-nya adalah bujur tempat ditambah bujur Ka'bah. Nanti arah kiblatnya akan menuju ke timur. Nah, untuk logika kiblat ini arah-arah barat timur nanti juga diperlukan apakah timurnya itu ke utara atau ke selatan. Itu diperlukan logika dari hasil kiblat. Dari hasil perhitungan kiblat, jika nanti hasil arah kiblatnya itu positif, maka akan menuju ke utara. Nah, jika hasil arah kiblatnya nanti negatif, maka akan menuju ke selatan. Untuk Indonesia sendiri, sebagaimana yang sudah kita cari, SBMD-nya itu menggunakan SBMD yang pertama, di mana bujur tempat kita berada di timur dan lebih besar daripada bujur Ka'bah. Maka arah kiblatnya adalah ke barat, dan hasil dari arah kiblat perhitungannya itu adalah plus atau positif. Maka untuk Indonesia dari arah kiblatnya adalah utara barat, dan logikanya tuh dari situ UB. Nah, kembali ke perhitungan arah kiblat. Di sini saya akan mencontohkan arah kiblat untuk Masjid Terapung yang ada di Kota Makassar atau Sulawesi Selatan, di mana untuk lintang tempatnya itu sendiri adalah min 5 derajat 8 menit 50 detik lintang selatan. Lintang selatan nilainya adalah min. Kemudian untuk bujur tempatnya adalah 119 derajat 24 menit 28 detik bujur timur. Bujur tempatnya sendiri lebih besar daripada bujur Ka'bah, sehingga menggunakan SBMD di ketentuan yang pertama, yaitu bujur tempat dikurangi bujur Ka'bah. Oke, untuk SBMD bujur tempat dikurangi bujur Ka'bah, bujur tempatnya adalah 119 derajat 24 menit 28 detik dikurangi 39 derajat 49 menit 39 detik. Hasilnya adalah 79 derajat 34 menit 49 detik. Ini adalah hasil untuk SBMD. Selanjutnya adalah mencari kotan arah kiblat, di mana rumusnya adalah tan lintang Ka'bah dikali cos lintang tempat dibagi sin SBMD dikurangi sin lintang tempat dibagi tan SBMD. Cara menggunakan kalkulatornya adalah tekan shift tan, buka kurung, tan lintang Ka'bahnya 21 derajat 25 menit 25 detik dikali cos lintang tempat min 5 derajat 8 menit 50 detik dibagi sin SBMD nya 79 derajat 34 menit 49 detik. Kemudian dikurang sin lintang tempat min 5 derajat 8 menit 50 detik dibagi tan SBMD nya 79 derajat 34 menit 49 detik. Tutup kurung, tekan X min 1. Hasilnya adalah 67 derajat
31 menit 5,93 detik. Karena hasil dari kotak arah kiblat ini adalah positif, maka arah kiblatnya akan menuju ke utara. SBMD-nya menggunakan ketentuan yang pertama, maka arah kiblatnya adalah utara barat. Oke, mari kita hitung azimut kiblat. Caranya adalah 360 derajat dikurangi hasil arah kiblat dari kotak arah kiblat, yaitu 60 derajat 31 menit 5,93 detik. Hasilnya adalah 229 derajat 28 menit 54,07 detik. Untuk membuat hasil ini ke dalam sebuah lingkaran, nilai dari kotak arah kiblat itu adalah 67 derajat 31,5,9 dari ke utara. Berarti dia berada di atas. Ya. Untuk azimut sendiri itu adalah arah yang dihitung dari utara ke timur 90 derajat, kemudian dari timur ke selatan 90, selatan ke barat 90, barat ke utara 90. Jadi secara keseluruhan itu adalah 360 derajat. Kita aplikasikan di sini, nilainya adalah 292. Pertama kita hitung dulu dari utara ke timur. Utara ke timur jumlahnya adalah 90. Kemudian bertambah ke selatan, dari utara timur ke selatan itu adalah 180 derajat. Kemudian utara timur selatan barat jumlahnya adalah 270 derajat. Nah, dari 270 derajat ke 250 derajat itu kira-kira di sini. Nah, ini adalah arah yang dihitung dari azimut. Jumlahnya 292 derajat 28 54,7 detik. Kemudian dari hasil utara baratnya, berarti dari utara ke barat, jumlahnya adalah 67 31 5,93. Nah, itulah hasil dari perhitungan arah kiblat Masjid Terapung di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya kita akan mencoba mencari arah kiblat untuk lokasi University of Alaska Fairbanks, di mana lintang Ka'bahnya seperti biasa 21, 25, 25 lintang utara, kemudian bujur Ka'bahnya adalah 39 derajat 49 menit 39. Untuk lintang tempatnya itu adalah 64 derajat 51 menit 20 detik. Lintang utara north. Kemudian untuk bujurnya sendiri adalah 140 derajat 50 menit 00 detik west atau bujur barat. Nah, untuk SBMD-nya kita memakai kaidah nomor 3, di mana bujur tempatnya berada di barat dan lebih besar daripada bujur kebalikan Ka'bah. Nah, apa itu BKK? Saya ulangi lagi ya. BKK itu adalah bujur kebalikan Ka'bah, di mana bujur kebalikan Ka'bah diketahui dari 360 derajat dikurangi bujur Ka'bah, yaitu 39 derajat 49 menit 39 detik. Hasilnya adalah 140 derajat 10 menit 21 detik. 21 detik. Nah, angka dari bujur tempat 147 lebih besar daripada bujur kebalikan Ka'bah, yaitu 140 derajat. Sehingga kita memakai kaidah nomor 3. Cara untuk mencari SBMD-nya adalah 360 derajat dikurangi 147 derajat 50 menit 00 detik bujur tempat dikurangi bujur Ka'bah 39 derajat 49 menit 39 detik sama dengan 172 derajat 20 menit 11 detik. Nah, ini adalah hasil dari SBMD. Nanti arah kiblatnya akan menuju ke barat. Nah,
kita harus ingat ya. Oke, kita lanjut untuk perhitungan arah kiblatnya. Kotan arah kiblat sama dengan tan lintang Ka'bah dikali cos lintang tempat dibagi sin SBMD dikurangi sin lintang tempat dibagi tan SBMD. Cara menggunakan kalkulatornya adalah shift tan buka kurung tan lintang Ka'bah 21 derajat 25 menit 25 detik dikali cos lintang tempatnya adalah 64 derajat 51 menit 20 detik dibagi sin SBMD 172 derajat 20 menit 11 detik dikurangi sin lintang tempat 64 derajat 51 menit 20 detik dibagi tan SBMD 172 derajat 20 menit 11 detik tutup kurung X-1, hasilnya adalah 7 derajat 8 menit 41,19 detik. Nah, hasilnya adalah positif sehingga nanti arah kiblatnya menuju ke utara. SBMD-nya tadi kan barat, maka arah kiblatnya berada di utara barat. Untuk azimut kiblatnya itu sendiri adalah 360 derajat dikurangi hasil dari perhitungan arah kiblat yaitu 7 derajat 8 menit 41,19 detik, hasilnya adalah 352 derajat 51 menit 18,18 detik. Untuk menganalogikakan perhitungan tersebut ke dalam sebuah lingkaran besar di mana setiap sisinya itu adalah utara, timur, selatan, dan barat, kita bisa lihat dari azimut kiblatnya ya, 352 derajat sekian. Utara ke timur 90, timur ke selatan 180, selatan ke barat 270, dan dari barat ke titik 352 derajat kita perkirakan sekitaran ada di sini. Kita tarik garis. Maka garis ini adalah garis yang menunjukkan arah kiblat untuk lokasi University of Alaska Fairbanks dengan azimut kiblat 352 derajat 51,18,18. Hasil dari utara ke baratnya itu adalah 7 derajat 8 menit 41,19 detik. Selesai. Untuk contoh selanjutnya adalah kita akan menghitung arah kiblat di kota Córdoba, Argentina. Untuk Córdoba ini lintangnya itu berada di lintang selatan sehingga nilainya adalah min, yaitu 31 derajat 25 menit 12 detik. Bujurnya adalah 64 derajat 11 menit 19 detik west atau bujur barat. Untuk mencari SBMD, kita lihat di sini bahwasanya Córdoba berada di bujur barat, yaitu lebih kecil daripada bujur kebalikan Ka'bah. Bujur kebalikan Ka'bah adalah 140 derajat 10 menit 21 detik. Sehingga untuk mencari SBMD itu bujur tempatnya Córdoba ini ditambah dengan bujur Ka'bah. Hasilnya adalah 104 derajat 0 menit 58 detik. Dari SBMD ini nanti arah kiblatnya akan menuju ke timur. Oke, selanjutnya kita hitung kotan arah kiblatnya. Kita masukkan rumusnya ke dalam kalkulator. Shift tan buka kurung tan lintang Ka'bah dikali cos lintang tempat dibagi sin SBMD dikurangi sin lintang tempatnya dibagi tan SBMD tutup kurung X-1 sama dengan hasilnya adalah 79 derajat 30 menit 21,42 detik. Hasil dari kotan arah kiblat ini adalah positif sehingga arahnya itu nanti menuju ke utara, SBMD-nya tadi ke timur. Berarti arah kiblat untuk Córdoba itu berada di antara utara dan timur.
Nah, untuk azimut kiblat itu adalah arah yang dihitung daripada utara ke timur, terus ke selatan, lalu ke barat. Ya, itu azimut kiblat UTSB. Sehingga ketika hasil dari perhitungan untuk arah kiblat di Cordoba itu berada di utara dan timur, maka otomatis azimut kiblatnya itu udah nggak perlu dicari lagi. Analoginya UTSB dari utara ke timur jumlahnya kan 90 derajat. Dari timur ke selatan baru 180, tambah ke barat 270, kemudian dari barat ke utara 300. Hasil dari perhitungan arah kiblat Cordoba itu adalah 79 derajat 30 menit 21,42 detik. Sehingga perkiraannya akan berada di antara utara dan timur di sini ya. Arah kiblat untuk Cordoba.